Siap, Ben. Oke, Oke, selamat Bang. malam Bang Herdian. Bang, melihat kasus Vina ini yang lagi viral nih Bang. Abang sebagai seorang praktisi hukum melihat kasus ini seperti apa sih Bang? Ini kan banyak, jadi kasus ini jadi memanas dan memblunder ini. Gimana Abang melihat dari kacamata hukum Abang? Ya, sebetulnya yang mesti dipahami bersama, kalau namanya kasus perkara pidana yang sudah diputus sampai Mahkamah Agung, itu artinya seluruh fakta hukum yang ada itu adalah sesuai dengan fakta hukum yang ada di persidangan. Makanya ketika masalah ini mencuat, utamanya adalah ada temuan yang memang tidak berkesesuaian dengan fakta medis atau visum et repertum ataupun temuan secara medis yang tidak diperiksa keabsahannya atau kelanjutannya bagaimana. Dan memang dari beberapa media sosial lainnya, banyak ahli juga berpendapat yang sudah baca perkara ini, yang berkas perkara ini, berpendapat sebetulnya banyak yang tidak berkesesuaian dengan fakta yang sebetulnya terjadi pada saat itu 2016. Tapi saya tidak akan mengomentari itu karena kenapa? Yang harus dijadikan acuan untuk masyarakat hukum semua yaitu fakta hukum adalah fakta yang ada di persidangan. Mau benar atau mau nggak benar itu udah jadi fakta persidangan. Udah diputus tuh tingkat pertama, tingkat kedua dan Mahkamah Agung. Nah, tersebutlah ada DPO. Katanya 3 atau 4 orang. Nah, yang bisa dipastikan 3-4 orang itu kan belum disidangkan. Artinya, mau tidak mau, kewajiban polisi lah sebagai penyidik untuk menghadirkan mereka dan menyerahkan berkas itu kepada jaksa penuntut umum untuk disidangkan. Yang permasalahannya adalah ketika ada statement resmi bahwa DPO itu dari 3 atau 4 orang yang sesuai dengan fakta hukum di berkas persidangan tinggal 1 orang. Nah, yang bisa jawab adalah pihak yang memberikan pernyataan itu sendiri. Tapi dari kelaziman saya sebagai praktisi hukum, terus terang itu tidak lazim. Nah, saya selalu teringat perkara ini karena banyak keraguan di dalamnya. Kalau anak kuliah hukum pasti teringat dengan perkara yang namanya Sengkon dan Karta, yaitu perkara peradilan sesat. Ketika terjerat pidana pembunuhan, Sengkon dan Karta sudah dijebloskan dalam penjara. Nah, kemudian sudah dijebloskan dalam penjara, tiba-tiba di kemudian hari ada yang datang. Nah, rupanya dia yang bunuh ponaannya. Nah, terus kalau begitu gimana? Makanya muncul namanya upaya hukum PK, ya, peninjauan kembali. Nah, peninjauan kembali itu syaratnya apa aja? Nah, makanya saya tidak terlalu terkejut ya dengan kejadian ini. Memang makanya scientific crime investigation wajib dilakukan penyidik dengan seobjektif mungkin. Dia tidak boleh atur-atur berkas, tidak boleh atur-atur narasi, tidak boleh atur-atur alat bukti. Harus ditemukan dulu siapa pelakunya dan bagaimana terjadinya suatu tindak pidana atau tidak terjadinya tindak pidana. Nah, dengan sedemikian memang butuh banyak perbaikan sistem peradilan di Indonesia, karena kalau kita melihat Sengkon dan Karta, berarti segala lini dari tingkat pertama, banding, dan Mahkamah Agung telah gagal memeriksa kebenaran material dari sebuah perkara pidana yang mengakibatkan ada namanya upaya luar biasa peninjauan kembali. Nah, makanya ketika kita mengkritisi Pak Polisi, jangan kita nyinyirin. Kita berterima kasih dia secara tegap, sigap, karena ini viral, langsung ditangkap itu yang namanya Peggy.
langsung dihadirkan. Mau benar mau salah, itu nanti yang membuktikan adalah di muka persidangan. Nah, artinya kritik ini harus menyeluruh dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Karena kenapa? Faktanya di Sengkon dan Karta sampai Mahkamah Agung tidak bisa menemukan kebenaran material. Siapa yang bunuh? Yang terbunuh itu korban. Ini permasalahan terhadap sistem penyidikan dan penyelidikan yang ada di Indonesia. Artinya mesti ada metodologi yang jauh lebih efektif dan efisien untuk menemukan kebenaran material terhadap dugaan terjadinya tindak pidana. Artinya memang harus dipertajam lagi satu dan lain hal. Ada yang bilang harus integritasnya Pak polisinya harus ditingkatkan, ada yang sistemnya harus ditingkatkan lagi, atau anggarannya. Saya nggak ngerti, karena secara kami praktisi hukum memang harus diberi ruang bahwa check and balances terhadap suatu pemeriksaan itu tidak boleh dicampuri dengan kekuasaan. Karena kenapa? Kebenaran material itu yang akan kita cari. Benar atau tidaknya terjadi sebuah tindak pidana. Kalau untuk transparansi sendiri perlu nggak Bang pihak kepolisian nih dalam mengungkap kasus ini terang benderang Bang? Artinya kan banyak spekulasi yang berkembang, bola liar Bang. Ada yang mengatakan. Nah, menurut Abang nih sebagai praktisi hukum perlu nggak Bang pihak kepolisian ini melakukan rilis itu dengan transparan gitu, artinya agar masyarakat bisa mengetahui bahwa duduk perkaranya seperti itu. Abang melihat seperti apa? Ya, harusnya memang secara objektif dan jujur. Ya, artinya kalau memang terjadi kesalahan itu adalah bukan salah instansi ya. Instansi Polri sudah bagus, benar. Cuman ini oknum-oknum yang terlibat di dalamnya sehingga ada perkara-perkara kusut kayak gini. Pasti. Makanya kita wajib selalu yang ada namanya check and balances. Kita nggak bisa langsung, oh ini polisi yang salah. No. Oknum-oknum ini secara internal harus diberesin. Nah, makanya kenapa? Sistematikanya yang harus diberesin. Karena kenapa? Saya pernah dengar di satu media bahwa ada ahli ya yang berkata gini, bahwa sistem penegakan hukum Indonesia itu sangat korup. Jadi bukannya menemukan kebenaran material, tapi untuk cari duit. Waduh, itu berat tuduhan itu. Apakah benar atau tidak? Ini yang kadang-kadang mengacaukan objektivitas dari sebuah penyelidikan. Nah, padahal harusnya dugaan ini harus dicek dulu di lapangan. Benar nggak terjadi tindak pidana? Kan gitu. Kalau Bang Hotman enak aja. Sebelumnya, saya tidak percaya bahwa itu ada kecelakaan tunggal. Habis itu, saya tidak percaya begini. Ya, itu kan kalau mau cari sensasi sedemikian. Tapi kalau kita praktisi hukum, kita melihat nih sebetulnya kepastian hukum itu gimana. Karena hukum itu nggak boleh tajam ke bawah dan selalu tumpul ke atas. Artinya kalau orang nggak berdaya di Indonesia ini, ada aja yang dia kena masuk penjara aja gampang. Begitu. Artinya kita harus kalau mau jadi negara maju atau masyarakat hukum yang maju, kita mesti menjaga marwah dan martabat penegakan hukum. Mungkin bicara soal Linda Bang juga nih, terkait dengan Linda yang sempat 2 hari itu sempat yang kabarnya tadi kesurupan. Itu kalau dari kacamata praktisi hukum itu nilai dari itu sebenarnya bisa dijadi acuan nggak sih Bang? Apa emang sebenarnya itu menjadi ketentuan yang emang benar sebenarnya nggak bisa jadi alat bukti kuat untuk dijadikan bahan untuk itu barang bukti yang terkait dengan pernyataan dari si Linda itu Bang? Ya, kita harus berkaca terhadap kitab undang-undang hukum acara pidana yang notabene ya termaktub di pasal 184 ya. Dalam sistem peradilan kita, pasal 184 itu cara membuktikan suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak terjadi.
ada saksi, alat bukti, ya kan, kemudian petunjuk-petunjuk, dokumen-dokumen yang memang membuktikan bahwa ada atau tidaknya sebuah dugaan tindak pidana. Makanya ahli yang namanya psikologi forensik, ya, Indra Giri, ya, itu berpendapat bahwa sebetulnya kalau namanya cuman berdasarkan keterangan saksi saja tanpa didukung dengan adagium yang bahwa sebetulnya kebenaran itu harus lebih terang daripada cahaya, sehingga beyond reasonable doubt, artinya benar-benar ini kejahatan ini terbukti nih si A pelakunya. Makanya ketika saya komentar pertama kali di media, saya bilang ini perkaranya mirip-mirip sama kopi sianida nih, karena ada yang terputus di situ, tidak ada keberlanjutan, petunjuknya loncat-loncat. Nah, akibatnya yang namanya kesurupan itu bisa menerangkan jadi petunjuk, mungkin itu hanya nomor kesekian petunjuk, nilainya pun bukan jadi alat bukti. Artinya harus ada bukti-bukti saintifik di lapangan yang harus ditemukan sehingga menjadi yakin, ya kan, ada kesesuaian di situ. Tapi ingat, penyidik tidak perlu punya keyakinan. Yang punya keyakinan itu siapa? Majelis yang mulia, karena dia wakil Tuhan. Penyidik hanya mengumpulkan bukti. Nah, secara objektif. Nah, kalau secara subjektifnya dia melihat, oh kira-kira si X ini yang salah. Makanya ketika si Peggy ditahan, saya nggak komentar kontra. Karena kenapa? Ya, dia secara subjektif, ya dia ada petunjuk-petunjuk ngarahnya ke dia. Nah, ditahanlah dia. Benar atau salah bukan urusan dia. Nah, tapi harusnya dia ditambah dengan bukti-bukti yang objektif secara saintifik. Contoh, DNA, katanya ada sperma, DNA siapa itu? CCTV, ya kan? Nah, kemudian bekas ya HP-nya, trace-nya, triangulasinya, jalannya kemana? Kemudian bukti keberadaan masing-masing tersangka di kala durasi waktu itu. Nah, kita nggak perlu ngajarin lah, lebih jago Pak Polisi, karena saya betul-betul agak kaget ada perkara model Sengkon Karta lagi terjadi lagi kan gitu. Padahal saya pikir sudah profesional nih, presisi nih, saya sudah bangga. Makanya sini-sini saya bingung. Nah, saya juga tidak menyalahkan juga bahwa sebetulnya kejaksaan itu kok bisa menuntut. Karena kenapa? Mereka punya sistem. Nah, yang saya kecewa yaitu gagalnya check and balances di setiap tingkatan peradilan. Itu aja. Oke.